Ritual berobosan. Tradisi berobosan yang dilakukan ketika upacara kematian. Berobosan berarti menerobos, yaitu jalan bergantian sebanyak 3 kali di bawah keranda atau peti jenazah yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Dimulai dari sebelah kanan ke sebelah kiri, ke depan hingga kembali ke sebelah kanan. Para kerabat dan tetangga akan membantu menyiapkan ubo rampes, makanan dalam sesaji atau sesajen. Setelah ubo rampes selesai disiapkan, akan ada pidato dari perwakilan pihak keluarga. Pidato berdiri dari ucapan maaf mewakili seorang yang meninggal bila semasa hidupnya pernah memiliki salah. Kemudian pidato diakhiri dengan doa dan berobosan. Ritual upacara adat ini dilakukan di halaman depan rumah orang yang meninggal sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir. Pelaksanaan dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki yang paling tua. Tradisi ini lekat dengan kebijakan orang Jawa yang merujuk pada sikap bakti terhadap orang tua atau leluhurnya. Keluarga terdekat seperti anak atau cucu melakukan tradisi berobosan berdasarkan pepatah Jawa, Miku duwe mendem jero, yang berarti senantiasa menjunjung tinggi dan mengingat jasa orang yang telah tiada. Berobosan bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat melupakan kesedihan yang mendalam. Semua keluarga akan berkumpul dan melakukan ritual ini sebagai perpisahan terakhir sebelum jenazah dimakamkan, dengan harapan semua keluarga bisa benar-benar merelakan kepergiannya. Ritual ini juga sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah untuk melepaskannya ke alam keabadian, tetapi juga leluhur yang sudah meninggalkan terlebih dulu. Masyarakat Jawa percaya bila melakukan ritual ini akan mendapat berkah atau tuah dari orang yang meninggal. Konon, bila seseorang yang meninggal memiliki umur panjang, maka umur panjang tersebut kelak akan memengaruhi umur keluarga dan saudaranya. Lalu, bila seseorang yang meninggal berilmu tinggi, maka dipercaya ilmunya akan menurun kepada orang yang menerobos. Sampai saat ini, masyarakat Jawa masih banyak yang percaya hal tersebut. Ritual berobosan memiliki peraturan tersendiri, mengingat ritual ini untuk mendapatkan tuah panjang umur, maka hanya dilakukan kepada jenazah orang tua yang dileluhurkan. Di sisi lain, berobosan tidak dilakukan kepada jenazah anak-anak atau remaja, dengan maksud agar kelak keluarga dan saudaranya tidak memiliki kenasiban yang sama. Bagi orang yang meninggal jenazah perempuan, yang boleh berziarah hanyalah orang terdekat. Kebo-keboan. Upacara tradisi ini berasal dari Banyuwangi. Upacara ini dipercaya untuk menghalau wabah penyakit. Di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ada sebuah tradisi khusus untuk menghalau wabah penyakit. Tradisi itu sudah berlangsung sejak lama dan masih terus diselenggarakan sampai hari ini. Nama tradisi ini adalah kebo-keboan, atau dalam bahasa Indonesia berarti kebau jadi-jadian. Dalam upacara tradisi ini tidak ada unsur hewan kerbau yang dilibatkan. Kebo-keboan adalah orang yang berdandan menyerupai kerbau. Mengenai hal ini, ada cerita tutur sejak masa leluhur yang tetap dipegang teguh oleh generasi masa kini di Desa Alas Malang. Di Banyuwangi sendiri ada 2 upacara tradisi sejenis. Selain di Desa Alas Malang, ada juga tradisi kebo-keboan di Desa Alian, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Meskipun mirip, upacara tradisi kedua desa ini memiliki sejumlah perbedaan. Munculnya tradisi kebo-keboan. Dikutip dari berbagai sumber, tradisi kebo-keboan diyakini bermula dari mewabahnya penyakit pada manusia dan tanaman di Desa Alas Malang. Belum diketahui pasti apa penyakit yang menyerang warga desa. Penyakit misterius itu membuat sejumlah warga mengalami kelaparan bahkan meninggal dunia. Seorang sesepuh desa bernama Mbah Kanti pergi ke bukit untuk melakukan semedi. Mbah Kanti memohon petunjuk dan kesembuhan terkait dengan permasalahan yang menimpa warga di desanya. Dari aktivitas semedi itulah Mbah Kanti mendapat wangsit supaya warga Desa Alas Malang melakukan ritual adat selamatan desa.
Wangsit itu lebih spesifik mengarahkan supaya selamatan desa digelar dengan ritual kebo-keboan dan menggunakan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran dan keselamatan. Wangsit yang diperoleh Mbak Kanti itu kemudian dilaksanakan oleh seluruh warga desa. Ajaib, setelah penyelenggaraan ritual adat itu, penyakit yang sempat menyerang warga tiba-tiba hilang. Begitu juga dengan hama yang menyerang tanaman warga di sawah. Sejak peristiwa itu, upacara ritual bersih desa Kebo-Keboan selalu digelar setiap tahun. Masyarakat desa Alas Malang percaya bahwa ritual inilah yang selama ini melindungi mereka dari ancaman penyakit manusia dan tanaman. Persiapan Kebo-Keboan. Upacara tradisi Kebo-Keboan terdiri dari serangkaian acara. 1 pekan sebelum penyelenggaraan upacara, masyarakat dusun kerajaan desa Alas Malang kompak melakukan kegiatan membersihkan lingkungan dusun dan rumah masing-masing. Sehari sebelum pelaksanaan, giliran ibu-ibu yang berkumpul untuk menyiapkan sejumlah sesaji, mulai dari tumpeng, kinang ayu, air kendi, ingkung ayam, aneka jenang, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga mempersiapkan perlengkapan upacara seperti pacul, pitung, tawar beras, pisang, kepala, bibit, tanaman padi, singkal, perak, dan sejenisnya. Selain digunakan untuk keperluan keselamatan, sesaji yang sudah disiapkan juga akan ditempatkan di setiap sudut perempatan jalan di dusun kerajaan. Malam hari menjelang upacara Kebo-Keboan, giliran para pemuda dusun yang beraksi. Mereka bertugas menyiapkan palawija, tebu, ketela pohon, dan lain-lain. Tanaman yang sudah disiapkan para pemuda dusun akan ditanam di sepanjang jalan dusun kerajaan. Selain itu, para pemuda dusun juga harus menyiapkan bendungan. Bendungan ini berfungsi untuk mengairi tanaman yang baru ditanam. Pelaksanaan Kebo-Keboan. Upacara Kebo-Keboan dilaksanakan setiap setahun sekali, tepatnya di hari Minggu antara tanggal 1 sampai 10 bulan Sura. Hari Minggu dipilih karena pada hari ini seluruh masyarakat tidak sedang bekerja, sementara pemilihan bulan Sura dikarenakan masyarakat Jawa percaya bulan ini merupakan bulan yang keramat. Upacara tradisi ini dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Upacara dimulai dengan doa dan jumlah tumpeng yang disediakan dalam acara makan bersama adalah 12 buah. Jumlah itu melambangkan perputaran kehidupan manusia, 12 jam sehari dan 12 jam semalam. Setelah seremonial itu, sampailah pada acara puncak yang disebut Kebo-Keboan. Pada peserta upacara berarak-arakan mengelilingi dusun kerajaan. Dalam barisan peserta upacara ini ada sesepuh desa, tokoh masyarakat, seperangkat dusun, pemain hadrah, pemain barong, dan warga dusun. Sementara itu, di barisan paling depan selain ada kebo-keboan atau orang-orang yang berdandan seperti kerbau, ada sepuan yang melambangkan Dewi Sri. Dewi Sri ini membawa benih padi. Sebelum ke sawah, warga peserta upacara tradisi ini akan menuju bendungan terlebih dahulu. Mereka menyaksikan bagaimana petugas penjara pintu air membuka bendungan dengan air mengalir mengairi tanaman-tanaman yang sudah ditanam warga di sepanjang jalan dusun. Mirip kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan ini setiap tahunnya dipilih oleh pemuka adat setempat. Jumlah orang yang dipilih untuk menjadi kerbau jadi-jadian selalu sama setiap tahunnya. Ini salah satu hal yang membedakan tradisi kebo-keboan di dusun kerajaan desa Alas Malang dengan tradisi keboan di desa Alian. Kerbau jadi-jadian di dusun kerajaan mengenakan tanduk dan melumuri sekujur tubuhnya dengan cairan hitam yang terbuat dari campuran oli dan arang. Ketika sampai di area pesawahan, tingkah laku kerbau jadi-jadian ini mirip dengan hewan kerbau. Mereka membajak sawah atau berkubang di lumpurnya. Sementara Dewi Sri menabur benih padi di area persawahan. Benih inilah yang kemudian diperebutkan oleh para peserta tradisi adat kebo-keboan. Selain sebagai penolak bala atau bencana, benih ini dipercaya akan mendatangkan keberuntungan dan berkah. Di area persawahan ini tidak jarang kebo-keboan bergulat dengan warga yang berebut benih padi.
Kendati pun demikian, perilaku kebo-keboan ini tidak sampai melukai warga. Segala tingkah laku kebo-keboan berada dalam pengawasan seorang pawang. Pawang ini jugalah yang nantinya akan berperan menyadarkan kerbau jadi-jadian dari peristiwa kesurupan yang biasanya terjadi dalam upacara tradisi ini.